kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Bapa, ajar kami untuk hidup melakukan kehendak-Mu, karena kami tahu dan percaya kebahagiaan di dalam hidup kami hanya ketika kami berada di dalam kehendak Tuhan. Karena itu urapi setiap kami sore ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus, berbicara dan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu dan firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kayaknya dengar judulnya enak ya. Tapi percayalah saudara, kehendak Tuhan tuh enggak enak. Bilang amin dulu. Ini memulainya kok sudah tidak enak duluan ya. Tapi enggak apa-apa. Ada 3 jenis orang Kristen. Jenis yang pertama ini adalah ya jenis orang Kristen yang melakukan segala sesuatu, menjalani segala sesuatu itu berdasarkan apa yang dia suka atau dia tidak suka. Ini orang Kristen level perasaan. Ya kalau saya suka, saya lakukan. Kalau saya nggak suka, ya sorry aja. Suruh mengampuni kalau saya suka. Walaupun itu firman Tuhan, kalau saya nggak suka, ya kenapa? Saya nggak suka mengampuni dia. Ya Tuhan mau senang atau tidak, pokoknya saya nggak suka mengampuni. Ini Kristen level perasaan. Dia suka atau tidak suka. Ya, contohnya juga di dalam Alkitab. Siapa? Lot, saudara. Ketika Lot berjalan bersama-sama dengan Abraham, kita tahu Lot itu ponakannya Abraham. Ketika Abraham keluar dari rumahnya, dia mengajak Lot. Lalu mereka tinggal di satu tempat. Lot punya ternak, Abraham punya ternak. Sampai akhirnya mulai berantem peternak-peternaknya karena makin tambah banyak. Lalu Abraham bilang, kita ini kan saudara. Jangan sampai kita berantem cuma gara-gara ternak. Ya udah sekarang kamu pilih. Mana yang kamu suka? Kamu mau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Alkitab berkata saudara, coba kita baca ya, supaya kita tahu. Mari kita buka Kejadian 13 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kejadian 13 ayat 9 sampai ayat 11. Abraham berkata saudara kepada Lot, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot memilih tanah dekat Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena kelihatannya tanah itu subur seperti taman Tuhan. Orang Kristen di level perasaan, suka atau tidak suka, biasanya memilih yang terlihat enak di depan. Dan memang nggak ada manusia yang nggak suka, yang suka nggak enak. Semua pasti suka yang enak. Ya, saudara jujur atau tidak, ya saya tahu lah. Saya juga manusia soalnya. Saudara di level ini, ya, kalau saya suka, saya lakukan. Kalau saya nggak suka, nggak. Lot tertipu dengan perasaannya. Ingat ya, perasaan kita itu sering kali menipu.
Kalau engkau suka sama orang, jangan langsung suka, karena belum tentu ternyata orang itu baik. Kalau engkau benci orang, jangan langsung benci, karena biasanya dia juga baik. Hati-hati dengan perasaan, apalagi yang muda-muda kalau jatuh cinta. Jangan bilang cinta itu buta. Waktu jatuh cinta melek, nanti kalau sudah nikah baru apa? Baru buta, karena sudah kebacut. Nggak bisa apa-apa lagi kalau sudah nikah. Makanya kalau lagi pacaran melek, jangan buta. Jangan bilang cinta itu buta, cinta itu melek. Ada orang, Bu, saya ini udah tunangan, Bu, tapi waktu kita sudah tunangan pacar saya ini kelihatan aslinya. Marah-marah, saya ditampar. Gimana ya, Bu? Putus aja, saya bilang. Baru tunangan udah nampar. Kalau nikah ditendang kamu. Tapi saya sudah terlanjur suka. Ya, saya bilang, ingat loh, menikah itu tidak cukup hanya dengan cinta. 5 tahun pertama masih bisa membangun rumah tangga dengan cinta. Tapi 5 tahun ke atas Anda tidak bisa pakai cinta. Karena cinta itu pret. Amin, ibu-ibu? Aminnya kenceng, berarti pengalaman. Ya, cinta itu pret. Cinta itu waktu orang bikin foto pret wedding itu loh. Satu di laut, satu di karang, diterpa ombak, tetap bertahan. Foto pret wedding. Belum rasa, belum tinggal bareng, belum tidur bareng. Saya sama suami saya sekarang pernikahan 21 tahun. Saya angkat foto berdua di atas gelombang, di atas batu. Saya tulis after wed 20 tahun. Itu yang benar. Kalau pre-wed itu, ya jangan dipercaya. Di atas 5 tahun engkau harus membangun pernikahan di atas dasar kasih. Itu bukan suka dan tidak suka lagi. Itu kehendak Tuhan. Kenapa? Cinta itu menuntut. Waktu yang dituntut habislah cinta. Kasih itu memberi tanpa mengharap kembali. Makanya yang mau menikah dipikir lagi baik-baik. Nikah itu gampang, 1 malam jadi. Komitmennya seumur hidup. Makanya jangan salah nikah. Saya dulu pertama kali bertobat, ya. Tadi ada bapak pengerja yang tanya, Bu, saya mau tanya nih, saya penasaran, ibu sama suami ketemu di mana? Kami ketemu di tempat yang paling luar biasa, ya. Kita ketemunya di gereja. Di gereja itu tempat yang paling luar biasa untuk ketemu jodoh. Jadi kalau tanya ketemunya di mana? Di gereja. Rohani sekali. Daripada ketemunya di mana? Di terminal. Ini mau cari jodoh atau cari preman? Ya, ketemunya di mana? Di kuburan. Horor banget. Ya, kita ketemu di gereja, saudara. Waktu ada banyak yang bilang, oh Bu Debbie jadi Kristen karena nikah sama suaminya. Ya enggak. Sebelum saya ketemu suami saya sudah Kristen, saya sudah menerima Yesus. Jadi suami saya itu bersyukur ketemu saya yang sudah bertobat. Kalau dia ketemu saya belum bertobat, saya yakin 5 tahun tok pernikahan kita, habis itu bubar. Setelah saya bertobat, saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Saya waktu itu sempat bilang, Tuhan, saya tidak mau menikah. Saya hanya mau melayani Tuhan saja. Tapi saya mendengar suara Tuhan berkata, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Lalu saya bilang, oke Tuhan, kalau saya harus menikah, siapa jodoh saya? Lalu saya bertemu dengan suami saya waktu saya pelayanan di Solo. Dari Sulawesi saya ke Solo. Saya terus berdoa, saya percaya kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Saya nggak usah cari-cari. Banyak yang kirim salam, yang titip salam. Saya bilang berdoa kalau kita jodoh mesti jadi. Masa enggak pacaran? Enggak usah pacaran. Buang pikiran, buang tenaga, buang pulsa.
Kalau engkau ekstrim percaya sama Tuhan, Tuhan itu juga ekstrim sama saudara. Orang Kristen yang pertama, dia melandasi hidupnya, perbuatannya, kelakuannya berdasarkan atas suka atau tidak. Ini Kristen perasaan. Engkau tidak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan kalau engkau ngikuti perasaanmu. Suruh mengampuni itu enggak enak, tapi itu kehendak Tuhan. Jangan ikuti perasaan saya, enggak bisa Bu. Sakit Bu hati saya memang, tapi firman bukan soal perasaan. Pengampunan bukan soal perasaan, tapi soal keputusan. Jangan jadi Kristen perasaan kayak Lot. Wah, perasaannya ini seperti lembah sorga, airnya banyak. Ternyata Lot membawa diri dalam pencobaan. Dia datang ke daerah dekat Sodom dan Gomora. Akhirnya istrinya binasa di sana karena salah milih. Hati-hati saudara, jangan pilih berdasarkan perasaan. Bu, ini saya sama dia jodoh atau tidak ya? Kenapa kamu bilang dia jodoh dari Tuhan atau tidak? Soalnya saya kalau deket dia tuh perasaan saya nyaman. Kalau masih pacaran, banyak nyamannya. Orang tanya sama saya, Bu, kenapa orang pacaran sama orang selingkuh itu jarang berantem Bu? Tapi kalau nikah kok sering berantem Bu? Saya bilang karena pacaran sama selingkuh itu pencitraan, kemunafikan. Orang pacaran tuh semua munafik, ya, nggak ada yang aslinya. Tapi pernikahan itu udah asli yang keluar. Saya aja dulu waktu pacaran sama suami, kalau makan di Kentucky itu crispy-nya kan dia pinggirin. Saya kira dia nggak seneng. Saya ambil, saudara, saya bilang, ya ampun kamu nggak suka. Saya makan, dia bilang, iya, enggak apa-apa makan aja. Jadi tiap ke Kentucky begitu. Setelah menikah ke Kentucky dia pinggirin, saya ambil, tangan saya diginin, Saya kaget, kenapa? Kamu nggak tahu selama ini saya memendam rasa. Maksudnya itu yang saya paling suka. Orang Solo itu kalau makan yang enak buat gong. Orang Sulawesi kalau makan yang enak duluan. Tapi ketika menikah aslinya keluar. Ya itulah saudara, harus bisa terima. Makanya ketika engkau memasuki pernikahan, bukan soal perasaan lagi. Bapak-bapak, jangan perasaan mencintai istrimu. Ketika menikah sudah pengorbanan. Itu soal kehendak Tuhan, melakukan firman, komitmen. Ya ibu-ibu juga begitu. Ketika menikah istrimu makin gendut, ya sudah terima saja. Yang pertama, Kristen perasaan suka atau tidak. Kalau saya nggak suka, saya nggak lakukan. Kalau saya suka, saya lakukan. Tetapi itu bisa mencelakakan, seperti Lot akhirnya binasa saudara istrinya. Yang kedua adalah Kristen logika. Ini masuk akal atau tidak ya? Tapi kalau saya lihat-lihat sih secara logika itu ya masuk akal sih. Kalau masuk akal, saya mau lakukan. Kalau enggak masuk akal, enggak. Logika manusia itu sering kali bertentangan dengan firman Tuhan. Karena logika manusia itu terbatas. Tuhan itu tidak pernah terbatas. Contohnya di Alkitab siapa? Samuel. Ketika Samuel disuruh Tuhan, Tuhan berkata, aku sudah menolak Saul. Kamu pergi ke Bethlehem, kamu ketemu dengan Isai, karena ada salah satu orang anak Isai yang akan aku urapi menjadi raja. Kamu ketemu dengan Isai. Lalu Samuel ketemu dengan Isai, dia bilang, Isai, besok kita ketemu. Ajak anakmu yang laki-laki semua. Karena salah satu di antara mereka akan diurapi menjadi raja atas Israel.
Ketika Samuel melihat anak Isai yang nomor 1 kakaknya Daud itu Eliab, perawakannya gagah, tinggi, ganteng, prajurit, terlatih. Langsung Samuel berpikir dalam hatinya, inilah dia, orang yang diurapi Tuhan sebagai raja atas Israel. Lalu Tuhan langsung berfirman, Samuel, aku sudah menolak dia. Jangan engkau melihat apa yang di depan mata, karena aku Tuhan yang melihat hati. Tapi menurut logikanya Samuel, ini orang yang paling tepat. Coba kita lihat bersama. Mari buka ayatnya, 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-5. 1 Samuel 16 ayat yang ke-5, saudara. Firman Tuhan berkata di sana, ya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 benar. Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan anak Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Karena Eliab, kakak tertua Daud, ganteng, tinggi perawakannya, prajurit luar biasa. Secara logika ini orang yang akan diurapi Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Samuel juga waktu itu pasti bingung. Ini Isai diundang sama anaknya semua laki-laki, datang. Tapi Isai tidak ajak Daud. Kenapa? Karena secara logika dan pandangan mata Daud tidak masuk hitungan. Kenapa? Daud bukan prajurit. Semua kakak-kakaknya prajurit. Makanya pada waktu itu Samuel bertanya kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia kemari. Pasti Isai dan semua kakaknya nggak mungkin banget. Daud itu cuma disuruh gembalakan kambing domba ayahnya yang cuma beberapa ekor. Secara logika nggak mungkin jadi raja, harus prajurit. Kemudian disuruhnya lah orang menjemput dia. Ia kemerah-merahan, masih imut. Secara pandangan manusia, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Yang kedua, Kristen logika. Kalau masuk akal saya lakukan, tapi kalau nggak masuk akal enggak. Kira-kira ini secara logika ini gimana ya? Saudara, mengikut Tuhan seringkali tidak bisa dipikir dengan logika, karena iman itu tidak masuk akal. Tuhan berfirman kepada Abraham, engkau akan memiliki anak, keturunanmu seperti pasir di laut. Sarah bilang, tidak mungkin karena aku ini sudah menopause, mati haid, kering
kandungannya tidak menghasilkan sel telur. Tetapi Alkitab berkata, karena sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap. Sebab kenapa? Tuhan yang menghendakinya. Secara logika ilmu kedokteran tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang disembuhkan Tuhan, ya, dari kanker otak stadium akhir, kanker paru-paru, dalam sekejap Tuhan sembuhkan. Dokter terheran-heran dan berkata ini tidak mungkin. Tapi Tuhan bisa melakukan sesuatu yang melampaui logika. Karena itu jangan jadi Kristen logika. Mari kita mulai tundukkan firman kita kepada, pikiran kita kepada firman. Nah, tipe yang ketiga ini Kristen yang melakukan kehendak Tuhan. Untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, kita harus berjalan dengan mata iman. Karena mata kita sangat terbatas, hanya bisa melihat sampai di tembok itu. Untuk melihat di sebalik tembok itu, engkau perlu mata iman. Untuk melihat kehendak Allah atas hidupmu, engkau harus memakai mata iman. Imanmu harus hidup. Barulah engkau bisa mengerti kehendak Tuhan. Ada yang datang bertanya sama saya, Bu, untuk bisa tahu kehendak Tuhan itu gimana ya? Misalnya dalam hal jodoh. Saya bilang, mengerti kehendak Tuhan itu tidak 1-2 hari. Itu perlu waktu, proses, hubunganmu dengan Tuhan itu dibangun. Karena Alkitab berkata, Tuhan memberitahukan rencananya kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Makanya jangan tanya pendeta. Saya kalau orang datang tanya, Bu, saya kan lagi pacaran ini, ada waktu nggak, Bu? Kenapa? Saya mau ajak ibu ketemu pacar saya. Nanti ibu lihat dia, kira-kira dia dari Tuhan atau bukan. Saya bilang, yang mau nikah saya atau kamu? Saya, Bu. Terus kenapa kamu suruh saya yang lihat? Kamu yang berdoa sendiri tanya Tuhan. Kalau saya nanti, saya ngomong itu jodohmu, nanti kamu berantem dalam pernikahan, kamu bilang, ini gara-gara Bu Dewi nih. Ngomong ini jodoh saya. Yang tahu persis jodohmu itu dengan Tuhan, kamu dengan Tuhan lah yang tahu. Kamu yang harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kehendak Tuhan atas hidup kita ini pribadi-pribadi. Tuhan punya blueprint kehidupan kita itu di tangannya, rancangannya. Nah, untuk bisa tahu semua rancangan Tuhan, engkau harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebab Tuhan bergaul karib dengan orang yang bergaul karib dengan dia, dan ia memberitahukan jalannya, kehendaknya kepada orang-orang yang takut akan dia. Nggak bisa karena mau menikah kamu tanya-tanya pendeta, ini jodoh saya atau bukan. Waktu saya pacaran dengan suami saya, banyak sekali hamba Tuhan yang bilang itu bukan jodohmu loh. Saya bilang, kamu tahu dari mana dia bukan jodoh saya? Ada pendeta yang bilang, bukan jodohmu itu. Terus saya tanya, emang Bapak menangis buat saya di hadapan Tuhan? Bapak tangisi saya, jodoh saya siapa? Kan enggak, Pak, yang menangisi itu saya. Jadi saya yang tahu jodoh saya yang mana. Dan saya enggak main-main untuk soal jodoh. Karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau tahu saya nanti salah menikah memilih jodoh, cegah saya untuk tidak menikah. Lebih baik saya tidak menikah daripada saya salah menikah. Karena bagiku pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Menikah itu bukan soal kamu suka atau tidak. Menikah itu bukan soal perasaan, bukan soal logika. Makanya banyak orang Kristen hari-hari ini membangun pernikahan dengan logika. Dia cari yang kaya. Kenapa? Lebih terjamin. Sudah berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi.
Ketika saya pacaran dengan suami saya, saudara, suami saya naik motor. Ada cowok yang datang naik Mercy. Saya tanya kepada semua teman saya, hamba Tuhan, semua jawab yang Mercy jodohmu. Saya doa, Tuhan bilang, yang naik motor jodohmu. Lu bener. Dan saya menjatuhkan pilihan kepada suami saya. Kami memulai dari nol, dari min, membangun pernikahan bersama Tuhan. Tapi itu kehendak Tuhan. Dan hari ini saya semakin tahu, saya dan suami itu kayak botol ketemu tutup, klop. Saya ciptain lagu, dia yang bikin aransemen musiknya. Saya syuting, dia yang edit videonya. Saya nulis buku, dia yang edit majalahnya. Memang klop sari, kenapa? Karena dari Tuhan. Dan dari pernikahan kami itu memuliakan nama Tuhan. Coba ditimbang kalau engkau mau menikah itu untuk memuliakan nama Tuhan atau dirimu sendiri. Saudara, ketika engkau mengikuti Tuhan, itu bukan bicara kehendakmu lagi, tetapi kehendak Tuhan. Dan rata-rata kehendak Tuhan itu nggak pakai perasaan, nggak pakai logika. Itu nggak pakai semua. Contoh siapa? Abraham. Ketika Abraham disuruh sama Tuhan keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, keluar ke satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Abraham disuruh tinggalkan comfort zone-nya, zona nyamannya, tinggalkan. Dan Tuhan nggak bilang gini loh, Abraham, kamu pergi ya ke negeri ini petanya. Kamu jalan belok kiri, belok kanan, di situ ada gua, nanti kamu di situ. Kenapa Tuhan gak kasih Abraham peta? Karena kalau dikasih peta, matanya Abraham tertuju di peta terus. Tetapi kalau Tuhan gak kasih dia peta, matanya tertuju kepada Tuhan. Setiap kali dia sampai di satu tempat, dia membangun mezbah, mencari kehendak Tuhan. Itu loh saudara, hidup ini soal menggenapi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena di dalam hidup ini ada 3 kehendak, kehendak setan, kehendak kita, sama kehendak Tuhan. Kehendak setan sudah pasti salah, kehendak kita pun salah, yang benar kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan belum tentu enak, belum tentu nyaman, belum tentu masuk akal. Waktu saya keluar dari rumah karena terima Yesus, saya hanya melangkah dengan mata iman. Ketika papi saya suruh pilih, kamu pilih keluarga atau Yesus? Kalau kamu pilih Yesus, keluar dari rumah, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Secara logika, saya nggak bisa hidup, saya nggak ada ijazah, nggak bisa cari kerja. Secara perasaan pasti nggak enak, saya tinggalkan keluarga, nggak bawa apa-apa, termasuk ijazah. Tapi itu kehendak Tuhan. Saya tinggalkan keluarga, melangkah dengan iman, dan waktu itu saya masih umur belasan tahun, lulus SMA. Tidak mudah saudara. Tapi Tuhan sudah menghidupkan mata iman saya dengan firman-Nya. Ketika saya akhirnya tinggalkan kota Poso, saya ke kota Palu, saya tinggal di kos-kosan, cuci baju anak kos, nyapu, nyetrika untuk bisa numpang makan. Saya doa puasa, dapat suara Tuhan. Satu saat aku akan memakai engkau. Pulau-pulau menanti pengajaranmu, bangsa-bangsa menanti pengajaranmu. Saya bilang, halusinasi nih. Tidak mungkin, siapa saya? Saya keluar tanpa ijazah. Hari ini itu terjadi. Hari ini itu terjadi. Bangsa-bangsa. Saya terima undangan dari banyak bangsa untuk saya berkhotbah. Tapi saya bilang tunggu dulu. Karena saya masih membenahi di dalam. Saya mau peresmian studio nanti bulan ini. Menata dulu untuk pelayanan saya di YouTube. Tetapi apa yang Tuhan ucapkan, dan kehendak Tuhan tuh gak terjadi 1-2 hari saudara. Dibutuhkan waktu yang lama. Yusuf untuk menggenapi kehendak Tuhan dibutuhkan 13 tahun.
Daud masih kemerah-merahan sudah diurapi. Apakah besok dia langsung jadi raja? Enggak, dibentuk dulu. Dihancurkan dagingnya. Supaya engkau sungguh-sungguh mendapatkan perkenanan Tuhan. Segala sesuatu itu ada harganya. Akhirnya saya melangkah bersama Tuhan, saudara. Memulai rumah tangga pernikahan kami semua berjalan dengan iman. Dari awal menikah, saya bilang sama suami, akhirnya kita yakin kita jodoh dari Tuhan, berdoa, ayo kita menikah. Saya bilang, saya tidak mau kamu minta uang keluargamu untuk nikah. Karena waktu itu bapaknya juga bangkrut, tidak ada uang. Dan saya bilang, saya pun tidak punya keluarga lagi. Tidak ada orang yang bisa membuatkan pesta untuk kita. Kalau terpaksa, bagi saya pernikahan yang terpenting itu pemberkatannya, bukan resepsi. Orang Kristen banyak pentingkan resepsi sampai utang. Akhirnya dicicil untuk biaya resepsi. Begitu selesai pernikahan, pesta bubar dalam semalam, habis uang miliaran, masuk dalam pernikahan, tinggal mikir cicilan, maka hancurlah rumah tanggamu. Kalau engkau harus utang, tidak usah nikah. Bilang amin. Pernikahan yang terpenting itu pemberkatan. Saya bilang ke suami saya, kalau kita nggak punya duit, kita nikah, cukup pemberkatan di gereja. Pesan catering aja, undang teman-teman pengerja, yang penting mereka tahu dan ada saksi bahwa kita sudah menikah. Sekarang kan ada media, tinggal foto, upload di Facebook. Orang tahu kita sudah nikah, yang penting orang nggak bilang kita kumpul kebo. Itu aja. Tapi orang sekarang jangan gengsi. Prewed habis 200 juta untuk pretwed. Sewa make up artis, sewa baju, sewa fotografer. Saya suka ketawa kalau lihat orang pretwed. Saudara, kehendak Tuhan, akhirnya kami memulai pernikahan. Kita berdoa, Tuhan, kita ini sudah yakin kita jodoh, kita mau menikah. Kalau Tuhan izinkan pesta, kita pesta, tapi saya tidak mau merepotkan keluarga manapun. Dan saya tidak mau utang. Tiba-tiba ada pengusaha, pengerja di gereja kita nanya, kalian berdua ini udah yakin jodoh? Oh, nikah aja. Iya, ini lagi berdoa. Udah urus semuanya, nanti saya yang bayar biayanya. Dia yang cari tempat, dia yang cari gedung, dia yang cari baju, dia yang cari semuanya, mereka suami istri yang nyari. Kita menikah di Solo, layak banget, mobilnya aja suruh pilih Mercy atau BMW. Kita menikah, saudara, ditanggung semua biayanya. Setelah menikah, kita hitung angpau. Saya tanya, Pak, habisnya berapa? Sekian. Itu angpau yang didapat persis dengan yang dia keluarkan. Jadi kita kembalikan semua ke dia. Saya bilang, Tuhan tidak pernah berhutang. Waktu engkau mau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tuh gak pernah kurang cara. Yang penting jangan ada daging yang bermain di dalamnya. Akhirnya kami menikah. Dari awal pernikahan sudah ada mujizat yang kita lihat, berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Kita di Solo dipanggil Tuhan ke Jakarta, saudara, pindah. Baru beli rumah di Solo, dapat panggilan ke Jakarta. Berjalan lagi dengan iman. Melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah, tapi waktu kita setia, selalu ada berkat, saudara. Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, bilang aja yes. Saya tuh selalu bilang, Tuhan, waktu awal-awal 2020 kita udah mau buka gereja di Jakarta. Dari 2019 kita sudah berdoa. Tapi saya selalu bilang, Tuhan, cegah kami. Kalau buka gereja ini bukan kehendak-Mu, Tuhan tutup jalan. Banyak orang, banyak teman pengusaha, Bu, buka Bu, saya support dana, Ibu gak usah pikir, Ibu cari gedung. Udah waktunya Ibu jadi gembala. Kita bergumul, Tuhan ini dari Tuhan atau bukan? Saya cari gedung, kita cari gedung, dapat, cocok sewanya. Bulan Februari awal 2020 sebelum pandemi,
Orang gedungnya gini, Bu, jadi sewa, jadi kapan Ibu transfer DP? Besok. Oke. DP di awal 80 juta ya Bu? Iya. Saya berdoa, Tuhan, kalau ini bukan kehendak-Mu, tutup jalan dan stop. Karena Engkaulah yang mengerjakan di dalamku itu baik kemauan maupun keinginan. Teman-teman saya pendeta ngomong kurang beriman, pinter khotbah, giliran suruh buka gereja mikir. Saya bilang saya bukan mikir, aku mau melakukan hanya kehendak Tuhan. Melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, buang pikiran, buang tenaga, stres sendiri saudara. Udah mau transfer besok paginya, saya berdoa lagi, Tuhan cegah aku Tuhan, kalau ini bukan kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu atasku. Tiba-tiba terbersit satu kalimat, coba pindah jam. Saya tanya, Mas, kalau saya pindah jam bisa nggak? Waduh Bu, kalau pindah jam atau pindah hari kita harus meeting lagi karena beda sewanya. Jam itu mempengaruhi. Jadi Ibu nggak usah transfer dulu, saya rapat dulu Bu sama pihak gedung. Ya udah, saya tunggu kira-kira kapan, nanti saya kabari ya. Dia nggak ngabar-ngabari, tiba-tiba lockdown, gereja tutup semua, nggak bisa ibadah. Uang saya diluputkan Tuhan. Tuhan itu ajaib. Ya, jangan, saya bilang jangan ada keinginan daging sedikit pun Tuhan. Saya nggak mau. Kita beli rumah di Jakarta saudara. Ya, mengikut Tuhan itu luar biasa. Pandemi terjadi, semua jadwal cancel. Bu, cancel dulu sampai kapan nggak tahu. Pokoknya sampai pandemi selesai. Saya bilang sama suami, kita hidup bagaimana ya? Nggak tahu. Yaudah, yang terburuk kita siap-siap. Jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Bersyukur masih ada rumah yang masih bisa dijual. Tapi 2019 saya itu sudah dapat, Tuhan tuh ngomong gini, 2020 aku akan memberikan kepadamu tuaian bangsa-bangsa. Dan bukan cuma tuaian bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa. Cepat siapkan wadah. Itu dari memasuki 2019. Saya nggak tahu wadah apa. Saya bilang ke suami saya, wadah apa ya? Nggak tahu. Saya cari, saya berdoa, Tuhan apa kehendak-Mu? Kayaknya terlalu berhalusinasi. Tuaian bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa. Kita mikir tuaian di Jakarta aja udah berat, apalagi bangsa-bangsa. Akhirnya saya pelayanan ke Bali. Di satu kafe saya duduk sama mami saya lihat orang syuting di situ. Saya tanya, produsernya duduk samping meja saya, ini lagi syuting apa? Kita mau bikin TV Bu. Di mana? Di YouTube. Bisa bikin TV di YouTube? Oh bisa Bu, sekarang semua orang sudah beralih ke YouTube. Lintas budaya, lintas negara, lintas benua, lintas agama. Saya langsung tiba-tiba roh saya bangkit, ini kali ya. Saya bilang, Mas, berarti saya bisa ya? Dia langsung menatap saya dengan muka yang agak kurang enak. Dia bilang, semua juga orang bisa Bu. Ibu punya konten apa? Saya bilang biasa aja, keles. Saya juga cuma tanya. Lalu saya bilang dia, Mas, coba ketik nama saya Mas di YouTube. Kan ada gereja-gereja yang angkat-angkat khotbah saya. Dia ketik, siapa nama Ibu? Debbie Basjir. Diketik sama dia bilang, oh Ibu pendeta. Ini ada khotbah Ibu yang nonton sudah ratusan ribu. Berarti Ibu sudah punya nama di YouTube. Bisa Bu, bikin aja. Saya pulang, saya cerita sama suami saya, ini loh kehendak Tuhan. Kita bikin YouTube. Suami saya bilang, opo meneh iki? Kowe iki aneh-aneh wae lho. Mikir tuayan bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa. Aku wis ora nyandak mikirmu kuwi piye. Wis pokoknya kita taat saja, pokoknya kita taat yuk. Syuting pakai apa? Pakai handphone. Akhirnya mulai syuting 2019, mulai bikin YouTube. 2020 pandemi, gereja tutup. Saya melihat Tuhan menggenapi kehendaknya. Yang pertama saya tidak jadi buka gereja. Yang kedua, waktu gereja tutup,
Waktu itu channel YouTube saya baru 50.000 subscriber. Dan waktu itu kita belum dapat apa-apa dari YouTube. Waktu itu saya sempat down. Kenapa? Ada seorang teman saya, dia di gereja, dia angkatin khotbah-khotbah saya yang saya khotbah di gerejanya dia. Kayak begini, dia angkat. Dia bilang, "Kak, gua udah dapat sebulan 17 juta loh dari YouTube." Kita sudah 50.000, belum dimonetize sama YouTube. Saya jam tayangnya sudah jutaan, puluhan juta. Tidak disetujui, ada iklan. Saya bilang sama suami saya, kita ini sia-sia ya, udah kerja kayak gini. Ya kita berharap lah saudara, kan Tuhan bilang kamu berhasil dan beruntung. Tuhan juga mau kita ini bekerja berhasil dan beruntung. Jadi jangan ada orang Kristen yang bilang, "Bu, itu kok YouTube-nya ada iklannya ya." Saya bilang kalau ndak mau ada iklan, ikut live streamingnya, itu ndak ada iklan. Kita tayang live streaming tidak ada iklan, ndak dapat untung. Tapi setelah itu ada iklan, hitung-hitung itu Anda kolektor. Amin. Tapi orang Kristen tuh memang maunya gratisan. Ya, saya bilang itu anggapan kolektor. Kamu juga nggak mau lihat, di skip aja, cuma 5 detik, tik skip lah. Waktu itu saya sempat kecewa, saya bilang kita nggak dapat apa-apa ya dari YouTube. Saudara tahu malam itu saya tidur, Tuhan tuh ngomong gini, yang kamu lakukan itu nilainya kekal. YouTube bisa berutang sama kamu, tapi aku Tuhan tidak pernah berhutang. Percaya padaku. Saya nangis malam itu, saya bilang suami saya, bertobat kita. Bertobat. YouTube bisa utang sama kita, tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Setiap benih yang engkau tabur itu pasti akan tumbuh. Nggak lama saudara, besok pagi saya masih tidur, HP saya bunyi jam 5 pagi. Saya lihat nomornya plus 000. Ini bukan dari Indonesia, dari luar negeri. Saya angkat, halo Shalom. Shalom Pastor Debbie Basjir, iya. Saya dari Amerika, iya. Saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Ibu, iman saya bertumbuh. Bu, please ya, bisa dapat nomor account-nya, saya mau kirim berkat buat Ibu. Langsung Tuhan ngomong, YouTube utang, aku tidak pernah berhutang. Besoknya dari Australia, besoknya dari Belanda, besoknya dari Eropa, dari mana-mana Tuhan menyatakan kehendaknya. Aku kirimkan padamu tuaian bangsa-bangsa dan berkat bangsa-bangsa akan mengalir kepadamu. Ini terjadi, saya bukan berteori saudara. Lakukan kehendak Tuhan. Sebelum pandemi terjadi, saya dikejar Tuhan. Itu akhir 2019, saya mulai bangun studio 3x3 ukurannya di atas kamar saya. Saya bilang tukangnya, selesaiin ya. Februari awal sudah mulai virus. Dia bilang gini tukang saya, Bu, saya udah mau pulang kampung Bu. Selesaikan dulu, tinggal finishing kan. Habis itu kamu pulang. Akhirnya dia kejar. Begitu selesai dia pulang. Besoknya lockdown saudara. Ketika lockdown terjadi, kami sudah punya studio. Siapa yang ngerti itu semua? Berbahagialah orang yang berjalan melakukan kehendak Tuhan. Engkau gak pernah salah arah. Ikuti firman, ikuti petunjuk. Saya selalu berkata, Tuhan, aku mau melayanimu di tempat di mana engkau berada. Saya tidak mau ketinggalan pergerakan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang bergerak. Akhirnya saya melihat saudara, wow, Tuhan melakukan. Lalu kami mulai diberkati kan. Waktu pandemi terjadi, subscriber saya nambah 1 hari 1000. Saya melihat bagaimana itu Tuhan, bukan saya. Karena menurut YouTube aja kalau ada channel 1 minggu nambah 1000 itu pasti hacker. Saya 1 hari 1000, yang hacker malaikat. Saya nggak pernah iklan, nggak pernah share, nggak pernah suruh-suruh orang subscriber, nggak pernah suruh-suruh orang subscribe. Itu Tuhan yang tambah tiap hari. Akhirnya kita mulai diberkati saudara. Kita melihat bagaimana benar apa yang Tuhan ngomong di 2019 itu. Akhirnya saya bilang suami, kita beli rumah yuk. Berdoa lagi. Tuhan, tuntun dengan kehendakmu beli rumah, bukan kehendak kami. Kita lihat beberapa rumah.
Akhirnya saya serak satu rumah. Oke ini ya, besok kita ketemu di notaris mau bayaran. Nggak bisa tidur kita berdua malam itu. Suami saya bilang kita sepakat. Kalau ini bukan kehendak Tuhan, Tuhan batalkan. Walaupun kita sudah mau rumah itu, iya. Harus berani berkata begitu, jangan ngeyel. Akhirnya kita berdoa. Malam itu sebelum tidur, Tuhan itu mengajari saya di tempat tidur. Besok, minta tandanya begini. Kalau kamu ketemu sama makelarnya dan di depan notaris dan pemilik rumah, kamu bilang, kamu DP dulu, sekian. Sisanya kamu lunasi. Kalau semua urusan di notaris sudah selesai, karena rumah itu belum ada sertifikat, harus balik nama dan lain sebagainya. Kalau makelarnya dan yang punya rumah setuju, jalan. Kalau tidak, batal. Saya ngomong pagi itu, nanti pembayarannya begini ya, sekian persen. Oh enggak bisa Bu, Ibu harus lunasi 70%. Saya bilang saya cuma minta waktu 2 bulan. Oh enggak bisa, urusannya itu pasti 1 bulan sudah selesai. Jadi enggak bisa. Oke, kita batal. Saudara tahu ternyata ngurusnya itu bukan cuma 2 bulan, lebih dari 2 bulan. Tapi dia nggak ngerti. Tapi Tuhan luputkan. Waktu nggak jadi, waktu hujan kita lewat, ternyata itu rumah banjir. Wah Tuhan itu ajaib. Lalu saya berdoa sama suami. Gini, kita sepakat berdoa minta Tuhan, kita berdoa deh, minta rumah, lokasinya bagus, tapi harganya murah. Caranya gimana? Tusuk sate, rumah tua, suratnya bermasalah. Itu murah pasti, apalagi kalau ada setannya. Horor, wah itu paling murah. Saya suka yang begitu. Sampai Saton bilang, itu rumah ada setan loh Bu. Enggak apa-apa, saya suka. Kenapa Ibu suka? Saya tinggal, setannya pergi, pindah ke pos satpammu. Makanya kamu harus kuat iman. Enggak ada setan berani tinggal sama orang yang imannya kuat. Kalau saudara di rumahmu lihat setan terus, berarti engkau temannya setan. Imanmu satu level sama orang, lihat setan terus itu satu level sama setan, saudara. Bener, ya hati-hati loh. Ada ibu-ibu pendoa, saya tiap hari di rumah saya ada setan Bu. Jadi kalau saya turun dari atas, dia duduk di sofa, saya di bawah. Terus apa yang ibu lakukan? Saya ngomong, permisi saya enggak ganggu kamu ya. Jadi saya tanya sama ibu itu sertifikat rumah atas nama setan atau atas nama ibu? Itu yang mau saya tanya. Ya atas nama saya Bu. Kenapa ibu yang permisi sama setannya? Usir itu setan. Berarti ibu ini satu level sama setan imannya. Makanya temenan. Nanti besok ibu turun lagi diajak ngopi sama setannya. Ada orang Kristen tiap hari lihat setan. Jangan lihat setan terus saudara. Berarti engkau mirip. Lalu kita jalan-jalan di perumahan di Jakarta Selatan. Nanya rumah berapa, rumah-rumah tua 2,4. Ih mahal sekali. Rumah tua belum renovnya. Udah mau pulang, enggak ada yang murah. Ayo saya kita keluar. Lihat jalan tusuk sate. Di ujungnya ada rumah tua. Agak horor. Kita mendekati rumah itu, 2 rumah berdampingan. Cari-cari ini dijual atau enggak ya? Enggak ada tulisan. Udah mau pulang suami saya lihat. Jatuh di bawah tulisannya. Udah ketutup becek-becek. Tapi ada nomor HP-nya. Coba telepon aja. Telepon, Pak, rumahnya dijual? Iya Bu, jujur saja ya, itu sudah lama enggak ada yang mau beli. Saya buka harga 1,5 M. Terus ya kalau ibu serius, tapi saya mau jujur lagi, belum sertifikat, masih HGB. Terus ya dan yang punya rumah sudah meninggal, jadi ini agak bermasalah. Ya berarti kalau bermasalah dan tusuk sate loh Pak. Kenapa nggak laku-laku? Karena nggak bisa dikredit bank, tusuk sate bank nggak mau terima. Saya bilang sama bank, kenapa orang kredit rumah tusuk sate tidak terima? Kenapa bank percaya feng shui kah? Tidak Bu, karena kalau orang yang kredit macet, bank susah jual itu rumah, nggak ada yang mau beli.
Saya bilang, saya mau yang tusuk sate, malah berkatnya itu mengalir, saudara. Cus. Ya, amin. Jangan hindari tusuk sate. Kalau orang yang tinggal di rumah itu diberkati Tuhan, maka berkat Tuhan mengalir tanpa henti ke rumah itu. Orang Kristen jangan percaya begitu. Kita hidup itu karena Tuhan. Setiap tempat yang engkau injak itu akan diberkati Tuhan. Bukan soal tusuk satenya. Yang penting satenya itu apa? Kambing atau ayam? Jangan tusukannya yang saudara bermasalahkan. Ya, lalu tanya-tanya, kalau diurus, saya coba bawa ke notaris. Ini surat bermasalah enggak? Ini HGB bu, belum sertifikat, tapi saya bisa cekkan, dicek. Oke, biayanya untuk balik semuanya berapa? 135 juta. Saya bilang sama bapaknya, Pak, kita langsung deal aja ya. Ini rumah bermasalah, ini gini-gini. Kalau bapak boleh 1,3 saya bayar. Saya mikir dulu bu, nggak ada yang beli loh Pak, tusuk sate. Horor lagi. Ya udah bu, kalau serius ayo kita ketemu di notaris. Jadi saudara, sambil tunggu pengurusan surat, kita nggak boleh lunasi dulu sama notaris. Ibu bayar DP aja dulu. Ternyata pengurusannya itu hampir setahun. Lama karena pandemi. Rumah sebelah ditawari lagi ke kita. Tadinya ditawari sekalian 2. Saya enggak punya uang. Saya pengen sebenarnya itu buat studio, jadi saya syuting deket. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya bilang enggak punya uang. Dalam perjalanan Tuhan memberkati kami. Akhirnya kebeli juga dengan harga yang mirip. Jadi sekarang rumah saya sebelah, di studio saya sebelah. Sekarang rumah udah jadi. Maret ini studio saya peresmian. Tuhan itu ajaib. Bukan cuma Atta Halilintar yang bangun studio, Debbie Basir juga, bersama dengan kehendak Tuhan. Tidak ada yang sulit asal engkau mau mengalir bersama Tuhan. Memang gak masuk akal, tapi Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Di rumah saya lengkap di belakang dengan kolam baptisan, merangkap kolam renang. Karena saya mikir, saya bilang suami, kalau orang mau baptis kita bingung cari-cari hotel, mau kemana. Ya udah, ini sudah ada pendaftar yang mau dibaptis. Tuhan itu ajaib. Tidak ada yang sukar waktu engkau mengalir bersama kehendak Tuhan. Kalau saya mau cerita tidak cukup waktunya. Ini udah habis waktu ya. Udah 6:30 habis waktu loh. Jangan belum. Ya, Anda puas, saya lemes. Ini udah yang keempat saudara. Ya tapi saya melihat saudara, percayalah Tuhan itu ya dan amin. Yesus berkata, Bapa ketika dia mau disalib, lalukan cawan ini. Itu ngikuti perasaan dan rasionya. Lalukan cawan ini daripadaku. Perasaanku tersiksa seperti orang mau mati rasanya, Yesus bilang. Tetapi jangan perasaanku, jangan rasioku, biar kehendakmu saja yang jadi. Dan kehendak Tuhan itu memang tidak enak. Tetapi bayangkan kalau Yesus tidak mentaati kehendak Tuhan, hari ini kita tidak diselamatkan. Saudara, yang terindah, yang terbaik itu kehendak Tuhan. Makanya saya mau berkata saudara, mari kita buka satu ayat lagi boleh ya. Yang terakhir saudara, satu ayat yang terakhir ya. Untuk mengikuti Tuhan itu ya, kita perlu memiliki mata iman. Ya, dan seringkali iman itu bertentangan dengan rasio, tetapi iman itu membuat kita bisa melihat kehendak Tuhan. Ya, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan, saya ingin kita baca bersama di dalam Korintus saudara. Ya, bentar. Ini tadi saya baru dapat di situ ayatnya, jadi saya catat. Korintus, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Ya, apa yang Rasul Paulus katakan tentang mata yang kelihatan dan mata yang tidak kelihatan, yaitu mata iman. 2 Korintus 4 ayat 18 firman Tuhan berkata di sana, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan
yang tak kelihatan adalah kekal. Jangan terlalu pusing dengan yang kelihatan. Tapi mari kita punya pandangan iman, melihat yang tidak kelihatan. Saya bisa ada sampai hari ini seperti saya ada, karena saya melangkah dengan mata iman. Seringkali gak masuk akal. Ya, saya pernah mau beli rumah, mau dibantu orang kaya DP 75 juta. Secara nalar itu mujizat. Dibantu banknya, karena saya enggak punya, saya ini enggak bisa kredit bank saudara, karena saya enggak punya slip gaji. Dari dulu kami hidup bergantung pada Tuhan, bukan full timer, tidak ada gaji dari manapun, benar-benar dengan iman. Jadi saya kalau mau ambil rumah di bank, ditanya slip gajinya mana bu? Enggak ada. Lah terus ibu gajinya dari mana? Dari sorga. Terus dengan apa bu? Dengan iman. Orang banknya bilang, maaf bu, kita belum menerima persyaratan slip gaji dengan iman. Karena bos saya tidak beriman. Jadi saya tidak pernah bisa saudara. Tetapi bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Nah waktu saya mau ditolong orang dikasih 75 juta, saya pulang cerita ke suami, Tuhan ajaib. Kita kurang 75 juta, ada orang tombokin 75 juta. Yes, mujizat. Malam-malam saya berdoa, terima kasih Tuhan buat mujizatmu. Tuhan ngomong, jangan engkau terima uang 75 juta itu. Saya tengking itu suara, dalam nama Yesus. Pergi kau setan iblis, lenyah daripadaku. Ini tidak mungkin. Suara itu berbicara, jangan kamu terima uang itu. Saya menahan itu di dalam hati, rasanya berat dan teriris-iris. Kenapa ini mujizat? Saya bilang, Tuhan, saya minta peneguhan. Kalau suami saya bilang, iya tolak aja. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, tolak. Tapi kalau suami saya bilang ambil, saya ambil Tuhan. Karena firman-Mu berkata, istri tunduklah pada suami. Loh itu kehendak Tuhan kan begitu. Karena kehendak Tuhan gak mungkin menyalahi firman. Lalu waktu kami lagi makan di meja makan, ada mertua saya bilang, saya gimana? Saya tadi malam berdoa terus, Tuhan bilang, kita tidak boleh terima uang 75 juta itu. Suami saya diam. Mertua saya jawab, itu dari Tuhan. Tidak ada orang kasih uang 75 juta kalau bukan Tuhan yang suruh. Jangan kamu tolak. Saya tanya suami saya, gimana saya? Suami saya bilang, ya kalau Tuhan yang ngomong ya jangan. Suami saya bilang, itu dari Tuhan. Saya bilang, Mak, ayat firman Tuhan bilang tunduklah pada suami. Tidak ada ayat bilang tunduklah pada mertua, Mak. Jadi saya minta maaf, Mak. Bukannya saya tidak mau tunduk, tapi tidak ada ayatnya, Mak, suruh tunduk, Mak. Itu dari Tuhan loh. Siapa yang mau ngasih uang hari gini 75 juta? Saya bergumul mau nolak uang itu. Bagaimana caranya saya ngomong sama orang ini? Dia bilang, Bu, ayo diurus semua bu, ini bang sudah tunggu, ibu mau ambil rumah. Saya berdoa dulu ya pak ya. Kenapa ibu nggak mau utang? Nanti ibu bayar aja 1 bulan 100.000. Enggak pak, saya berdoa ya pak. Saya baru kali ini ketemu pendeta nggak mau duit loh. Saya bilang saya ini mau banget duit. Tapi saya lagi berdoa minta kehendak Tuhan. Lagi dalam pergumulan mau nolak. Ada ibu-ibu telepon saya, Bu Debbie kita besok ketemu kan? Iya. Teman saya mau kenal sama ibu. Dia sering dengar khotbah ibu tapi belum pernah kenal. Boleh nggak dia ikut? Boleh. Cuma mau kenal masa nggak boleh? Ketemu kita bertiga. Waktu saya ngobrol-ngobrol sama temennya yang saya baru kenal ini, temennya ini cerita, imannya luar biasa. Suaminya selingkuh ke hotel. Dia berdoa, Tuhan suami saya ada di mana? Tuhan kasih tahu di hotel ini, kamar ini. Coba kamu pergi. Ada bener. Saya sampai nggak percaya. Masa sih bu? Iya. Dan itu berkali-kali bu, saya itu Tuhan kasih tahu. Sampai selingkuhan suaminya melahirkan, Tuhan kasih tahu rumah sakit di sini, kamu pergi ke kamar ini. Bener dia kaget lihat udah ada bayi di situ. Jadi saya pikir ini ibu ini ajaib loh imannya. Jadi saya gini, Bu, saya mau konseling nih sama ibu nih. Saudara enak. Ada masalah tinggal WA ke saya. Kalau saya mau ada masalah mau ngomong sama siapa?
Jangan menertawakan, pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Dia tanya, "Loh ibu mau tanya apa?" Gini loh bu, kan saya ini lagi bergumul mau beli rumah. Uang saya kurang 75 juta DP. Ada orang yang lagi saya layani nih, rumah tangganya, dia mau bantu saya, mau kasih uang 75 juta. Bagi saya itu mujizat, tapi saya berdoa Tuhan bilang jangan diterima. Menurut ibu itu gimana? Dia langsung ngomong gini, "Tuhan ajaib ya bu." Kenapa? Ibu tahu nggak saya mau ketemu ibu ini kenapa? Kenapa? 1 minggu ini Tuhan suruh saya ketemu ibu. Tuhan bilang kamu harus bantu dia dalam hal keuangan. Tapi saya tidak tahu ibu pergumulannya apa. Ibu cerita ini saya jadi tahu. Ibu tolak aja, bilang sudah ada yang kasih. Hari ini juga saya transfer ibu 75 juta. Astaga, Tuhan itu, saudara, Tuhan itu hidup dan ada. Dan ini bukan cuma terjadi buat pendeta, tapi buat hamba Tuhan. Saudara tuh hamba Tuhan. Kalau engkau taat pada kehendak Tuhan, itu hamba Tuhan. Walaupun pendeta enggak taat sama kehendak Tuhan, ya itu hamba. Siapa yang bilang setan? Bukan saya yang bilang. Ada jemaat ngomong. Ya iya, di dunia ini kan hanya ada 2, ya, Tuhan dan setan. Jadi saudara, itu bisa terjadi. Saya mendengar banyak mujizat dari orang-orang yang mau taat pada kehendak Tuhan. Jadi ingat hari ini, jangan pakai logika. Saya undang para imam musik, jangan pakai perasaan, ikut Tuhan, nurut pada kehendak dan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah berdusta dengan janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berkata, Kaulah Tuhan yang berjanji.